Assalamualaikum. Wah, nanti sehat. Untuk Indonesia berkelanjutan, inovasi sudah terbukti membangun negeri. Selamat. Indonesia Terima kasih. di setiap penjuru koalisi. Indonesia maju, mari bersatu di setiap penjuru. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dr. Novel dan rombongan dari teman-teman DPC Gerindra Jawa Timur. Syukur kepada Tuhan yang dengan niatan sama-sama ingin membawa Kutai Timur lebih baik dalam perubahan kepala daerah. Tentunya kita semua dengan keadaan sehat, maka kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Jadi nanti ada beberapa session. Oh ya, yang saya hormati juga, saya banggakan ada teman media, ada yang gagah itu, Bara. Jadi nanti ada beberapa session. Yang pertama adalah sambutan Ketua DPC Partai Demokrat, kemudian nanti pengambilan formulir, kemudian foto bersama, kemudian nanti sambutan dari beliau Dr. Novel, kemudian nanti sesi tanya jawab dengan media. Jadi biar nggak panas-panas, langsung saja sambutan yang pertama akan disampaikan oleh beliau Ketua DPC Partai Demokrat. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Sekretaris DPC Partai Demokrat, satu-satunya jenderal di partai, Sekretaris Jenderal, beliau yang jenderal, Mas Jainul Arifin, Sarjana Hukum. Yang saya hormati Bang Habibie, Ketua Tim Penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati Partai Demokrat Kutai Timur. Bersama saya menyambut rombongan Dr. Novel juga hadir, Mas Pandi Widiarto, anggota Dewan Terpilih, Mas Yusri Yusuf, ada Linda Irwan, Rizky. Kami bangga hari ini, ya. Karena kami hormati, kami muliakan Dr. Novel Titi Paembonan dan rombongan DPC Partai Gerindra yang sudah menyatakan minat untuk melamar menjadi bakal calon bupati atau wakil bupati Kutai Timur lewat Partai Demokrat. Selamat datang Pak Dr. Novel dan teman-teman. Ini sekretariat kami yang sederhana. Pak Dr. Novel dan teman-teman, pilkada kali ini Demokrat membuka pendaftaran lebih cepat, lebih duluan maksudnya dibanding partai lain, dan terbuka mendaftar bagi calon bupati atau wakil bupati. Jadi kami tidak membatasi hanya untuk bupati saja, atau hanya untuk wakil bupati saja. Jadi nanti terserah kepada figur-figur yang memang ingin menyatakan siap bersedia untuk kompetisi apa, nanti formulirnya disilakan diisi. Pesan Partai Demokrat dari pengurus pusat, tentu kalaupun nanti Partai Demokrat memang betul-betul mengusung calon, selalu kita ingin bahwa kontestasi ini dimenangkan, bukan sekedar diikuti.
Jadi karena itu kita juga memastikan bahwa potensi untuk menang itu ada. Karena itu DPP Partai Demokrat mensyaratkan salah satunya nanti ada survei dari calon yang harus dilakukan oleh lembaga survei terakreditasi. Nanti informasi lebih lengkap tim Dr. Novel bisa komunikasi dengan narah hubung kami penjaringan Bang Habibie. Teman-teman sekalian, saya kira kita Partai Demokrat ingin memfasilitasi kemajemukan di Kutai Timur sebagai daerah multi etnik. Partai Demokrat ingin potensi semua sumber daya manusia terbaik ini harusnya bisa muncul. Ya. Kami tidak ingin bahwa pilkada atau pemimpin-pemimpin kita itu hanya muncul dari kelompok-kelompok tertentu atau dari golongan-golongan tertentu di Kutai Timur. Kalaupun nanti yang terpilih hanya 2, itu adalah hasil dari pilihan rakyat. Kita ingin membuka ruang semua pada siapapun, suku apapun, etnis apapun, yang faktanya memang di Kutai Timur ini sangat beragam warganya. Karena itu kami juga ikut bangga Dr. Novel, putra daerah berdarah Toraja, ikut hadir membersamai kontestasi ini lewat Partai Demokrat. Mudah-mudahan niat ini semata-mata memang untuk kebaikan masyarakat Kutai Timur. Saya kira itu pesan yang ingin kami sampaikan, Dok, dari Partai Demokrat. Langkah berikutnya atau tahapannya nanti Pak Dokter kita minta untuk menyerahkan kembali formulir yang nanti sudah diisi paling lambat awal bulan Mei. Nanti disertai syarat-syarat administrasi yang ada di dalamnya, termasuk tadi survei. Informasi Pak Dokter, di Demokrat sudah mendaftar selain Dr. Novel sekarang, ketua partai yang lain pun ada Pak Sobirin Bagus, Agil Suwarno, Arpan SE, Nasdem, dan Dr. Novel. Kemudian ada Pak Hebni, anggota Dewan dari B3. Ya. Jadi, hampir lupa saya. Pak Ardiansa, Pak. Pak Ardiansa PKS ikut juga di sini. Jadi ini ya tadi saya kira warna baru calon-calon yang bermunculan ini lewat Partai Demokrat, yang mudah-mudahan ini juga mewakili harapan masyarakat yang multi etnis ini untuk mendorong figur-figur yang mereka percaya bisa memimpin Kutai Timur. Kami partai hanya memfasilitasi agar calon-calon ini bisa dikenal, kemudian nanti lewat survei bisa dilihat potensi popularitas dan elektabilitasnya untuk kemudian bisa direkomendasikan, asesmen untuk ikut menjadi calon bupati atau wakil bupati. Ya, saya kira itu Pak Novel. Nanti silakan diambil berkasnya. Kemudian ada sesi nanti untuk pernyataan dari Novel ya. Dan kebetulan ada media Pak, kami juga minta perkenan waktunya, nanti biasa mereka mau tahu tuh latar belakangnya. Biru apa nih? Iya, biru laut. Iya, biru langit. Semoga dari pusat juga nanti di sini bisa merapat gitu ya. Iya. Yang berikutnya mungkin penyerahan wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Saudara Ketua
Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur, senior saya, sahabat saya, Anda, saya lebih senang pakai Bang Ordi dah gitu, biar lebih enak ya. Bang Ordi, terima kasih. Saudara Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kutai Timur, Mas Zainal, terima kasih. Dan Ketua Tim Penjaringan Pemilihan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah 2024 Kutai Timur, sahabat saya, teman saudara saya, sedulur saya, Bung Habibie, dan juga teman-teman pengurus Demokrat Kutai Timur, juga secara khusus Bang Yusri, selamat berada di dapil 2, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Yusri, di kader Demokrat, wajah baru dan di parlemen, dan juga ini mantan anak buah saya di persekutif, ya, dan akhirnya juga masuk parlemen. Wah, ini persekutif apa aja, Mas Rani, selamat ya. Dan juga Mas Riki dan semua teman-teman pengurus Partai Demokrat Kutai Timur, dan juga teman-teman media, Mas Bara yang sudah hadir meliput acara kita pada siang menjelang sore hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kasih dan rahmat-Nya kita boleh bertemu dan kami boleh dijamu, diterima dengan baik di tempat ini. Tadi saya lupa memperkenalkan diri para pengurus dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra. Bang Ordi, di depan ada Pak Haryudi sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra. Kemudian di sebelah kanannya lagi yang juga adalah bagian dari pengurus sebagai Wakil Ketua dari DPC Kutai Timur, Pak Semirompas. Kemudian juga di sebelah kiri saya Bang Ordi, mantan pacar saya, Ibu Rince dari Perempuan Indonesia Raya. Bersama ibu-ibu di belakang ada Mom Selio, Mom Anca, Mom Nova, dan Mom saja. Terima kasih banyak semuanya ya. Bang, kami bawa ke sini ini karena kami tahu nanti pemilih kita ini cuma bukan laki-laki, Bang. Tapi semua perempuan juga ada. Bahkan kadang-kadang perempuan menjadi faktor penentu. Nah, dalam menyikapi kontestasi pemilihan kepala daerah Kutai Timur ke depan, tepatnya pada tanggal 27 November 2024, Partai Gerindra telah melaksanakan rapat koordinasi nasional. Sebagai informasi kepada teman-teman Demokrat bahwa Pak Prabowo sebagai Ketua Umum, dan tadi sudah disebutkan oleh Saudara Ketua DPC Partai Demokrat Bang Ordi dan Bang Zainal, telah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 dalam Koalisi Indonesia Maju bersama-sama Partai Demokrat. Jadi chemistry-nya sudah sangat luar biasa. Dan pesan dari Ketua Harian kami Pak Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa tadi malam, sekalian informasi Bang, saya melapor dulu kepada DPD dan DPP terkait kegiatan kami hari ini. Titip salam dari Ketua DPD kami Pak Andi Harun di Samarinda untuk teman-teman DPC Demokrat Kutai Timur, dan juga tertitip salam hangat lewat Pak Sufmi Dasko Ahmad. Tadi malam saya melapor, Pak Dokter sampaikan salam hormat Pak Prabowo kepada Ketua dan jajaran pengurus Partai Demokrat dan juga tim penjaringan Partai Demokrat. Semoga komunikasi politik Partai Demokrat dan Partai Gerindra ke depan akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Ordi bahwa Kutai Timur ini ke depan perlu pemimpin yang punya talenta, punya kemampuan, dekat kepada rakyat dalam segala sisi. Untuk itu Partai Gerindra sudah juga punya kandidat kader yang nantinya akan kami dorong, akan kami usung, akan kami komunikasikan kepada Bang Ordi dan Bang Zainal, juga Bang Habibie. Tunggu tanggal mainnya, saya pikir sudah
Setelahnya sudah mulai mendengar ya bahwa ada kader terbaik dari Partai Gerindra yang akan kami coba untuk komunikasikan ke teman-teman Demokrat. Bagi kami, Demokrat dan Gerindra seperti semangka di belah dua. Saya kira Pak SBY selama 10 tahun telah memimpin bangsa ini. Hari ini Demokrat Kutai Timur punya prestasi yang sangat luar biasa. 6 kursi. Oh, tepuk tangan dulu. Dan itu tidak dicapai dengan hanya bertopang dagu saja. Saya yakin Bang Yusri Dinda Fandi sungguh luar biasa kerja keras mendekati masyarakat, meyakinkan rakyat bahwa Anda dan kita semua akan mau untuk melayani rakyat. Terima kasih untuk semua itu. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada siang menjelang sore hari ini akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa, dan ke depan Partai Demokrat dan Partai Gerindra akan terus melakukan komunikasi yang intens bagi terciptanya calon pemimpin atau kepala daerah, wakil kepala daerah dari Demokrat dan Gerindra untuk Kutai Timur 2024. Saya sangat berharap saya sangat berharap bahwa teman-teman Demokrat hari ini juga sudah saya lihat bahwa Bang Irwan sebagai anak muda kader Demokrat yang sudah luar biasa menorehkan prestasinya di Kutai Timur ini patut kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan memang ke depan perlulah juga seorang yang cakap, mampu untuk juga mendampingi calon bupati dari Partai Demokrat, seorang kader terbaik Partai Gerindra. Saya sebut namanya David Rante. Gitu ya. Jadi sangat senang rasanya hari ini ketika melihat warna biru, langitnya jadi cerah. Koalisi Indonesia Maju, bajunya si gemoy, biru langit juga. Mudah-mudahan burung Garuda akan terbang di langit yang biru. Gitu ya. Cakep gitu ya. Dan akhirnya Bang Odi selaku ketua DPC Demokrat, Bang Zainal sebagai selaku sekjen Demokrat, dan Bang Habibie sebagai ketua tim penjaringan. Terima kasih untuk semua yang sudah dilayani kepada kami. Kami doakan Partai Demokrat Kutai Timur dan juga Partai Gerindra Kutai Timur terus menorehkan layanan terbaik kepada masyarakat Kutai Timur, dan insya Allah Koalisi Nasional, Koalisi Indonesia Maju pasti sangat senang ketika hari ini saya melaporkan kepada Bang Sumi dan Pak Andi Arun, kami sudah bertemu dengan si langit biru. Burung Garuda sudah terbang di langit biru. Mudah-mudahan ke depan segala sesuatunya menjadi tugas kita bersama, membangun komunikasi politik yang baik demi masyarakat Kutai Timur yang maju, mandiri, dan lebih baik. Saya kira demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada saudara Sekjen DPC Partai Demokrat, Bang Zainal. Dr. Novel, ya mungkin tadi di awal juga awak media mengira kita yang akan mendaftar. Nah, ternyata Pak David Rante. Mungkin alasan apa ini Pak? Mungkin sudah melalui lembaga survei terkait potensi Pak David Rante. Oke. Iya, baik. Terima kasih teman-teman media. Jadi beberapa bulan yang lalu kami melakukan survei internal partai kepada kader-kader Partai Gerindra yang akan kami usung sebagai bakal calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah di Kutai Timur. Dan dari survei internal itu terlihat ya, dan juga masukan dari beberapa tokoh masyarakat, dan juga melihat bagaimana sepak terjang atau kerja-kerja dari saudara David Rante selama 3 periode di parlemen atau di DPRD Kutai Timur. Maka saat itu Mas Budi Satrio Jiwandono selaku anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur, yang juga adalah koordinator wilayah Kalimantan Timur,
untuk pemilihan kepala daerah ke depan datang di Kutai Timur dan menyampaikan hasilnya, Pak Ordi. Dan pada saat itu disampaikanlah bahwa Pak David sudah diminta oleh Sang Presiden, oleh Pak Prabowo, wajib maju sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Nah, tentu itu dasarnya, Bang Bara, sehingga hari ini kami mendaftarkan Saudara David Rante di Partai Demokrat ini sebagai salah satu kandidat wakil kepala daerah. Tentu kami tahu bahwa dengan posisi 3 kursi saja yang separuh dari Demokrat, rasanya kami malu-malu kucing nih kalau kami harus mengatakan kami lah di nomor 1. Tapi kami sudah percaya bahwa Demokrat dengan kader-kader mudanya sangat sudah terbukti bahwa mereka mampu bekerja dengan baik, dan ini bisa dilengkapi lagi dengan kader-kader muda dari Partai Gerindra dan bisa menjadikan Kutai Timur menjadi negeri maju sejahtera buat kita semua. Apakah sudah dipastikan antara nanti David Rante tidak menutup kemungkinan ke depannya berpasangan dengan Bapak Irwan Peco? Mungkin sudah dipastikan dari internal Gerindra sendiri, Pak? Ya. Iya, terima kasih. Jadi sesuai dengan arahan dari yang saya sampaikan tadi, Bang, rapat koordinasi nasional di bulan November di 2023 itu sudah menegaskan bahwa Partai Gerindra diminta untuk melakukan komunikasi politik secara aktif dan bebas kepada semua partai-partai politik secara khusus dalam Koalisi Indonesia Maju. Dan tentu saya kira kita tahu bahwa Demokrat adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Pak Prabowo jadi presiden, Mas Gibran jadi wakil presiden. Sekarang puji Tuhan, alhamdulillah Mas Ahy juga sudah menjadi menteri, dan ke depan juga mungkin ada kader-kader Demokrat yang juga akan direkomendasi dan diminta kesediaan oleh sang presiden dan wakil presiden untuk membantu beliau. Artinya Demokrat dan Gerindra sudah sama-sama sehati, sejalan, sepikir. Begitu kira-kira. Dan terakhir nih, apakah Gerindra hanya cukup mendaftar di Demokrat atau nantinya juga mendaftar ke parpol-parpol lainnya? Ya, tentu saya sampaikan di awal tadi bahwa kami disarankan dan diminta untuk melakukan komunikasi politik kepada setiap partai-partai yang ada, secara khusus dalam Koalisi Indonesia Maju. Tetapi tidak menutup kemungkinan kepada partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju, Gerindra sangat membuka diri. Saya kira kita semua sudah membuktikan bagaimana Pak Prabowo seorang satria, setelah pertandingan perlombaan selesai, beliau mendatangi Pak Surya Paloh, mendatangi Bang Muhaimin Iskandar, ya kan? Mendatangi semua lawan-lawan politiknya. Artinya memang negeri ini kita bangun secara bersama. Pertandingan, kontestasi, ya silakan. Tetapi setelah itu mari kita rukun untuk membangun negeri ini. Tapi sekali lagi bahwa saya katakan Gerindra dan Demokrat punya tali persaudaraan, punya jas merah yang sangat-sangat sudah luar biasa. Kemenangan 02 adalah juga bagian dari perjuangan Partai Demokrat dan partai-partai lain. Saya kira itu. Sedikit bergeser ke Ketua Demokrat nih. Bagaimana ini kan belakangan ini Partai Demokrat nih banyak dilirik oleh parpol ya untuk mengambil pendaftaran. Nah, terakhir ini baru-baru ini Gerindra. Apa yang ingin disampaikan tanggapannya Ketua terkait pengambilan formulir dari Partai Gerindra? Ya. Ya, terima kasih Bang Bara. Bang Bara, politik ini jangan juga terlalu serius kita. Makanya Demokrat itu dari awal membuka peluang lebih panjang waktunya dan mengharapkan betul masyarakat memang berani mengusulkan calon-calon yang dianggap masyarakat bisa menjadi pemimpin di Kutai Timur. Itu yang ingin kita bangun dulu. Soal nanti masalah siapa yang menjadi calon yang direkomendasikan partai itu tahapannya kan masih panjang, ada waktu. Yang penting banyak tokoh bisa dikenalkan di masyarakat, sehingga kita ingin
mengurangi ketegangan ya dalam pilkada tahun ini, Bang Bara. Jadi kalau banyak calon itu orang tidak terlalu istilah tensinya tuh tidak tinggi karena cuma berseberangan 2 orang atau 3 gitu ya. Itu maksudnya. Kita Demokrat tuh ingin membangun itu, Bang Bara. Ingin kontestasi pilkada ini kegembiraan bagi masyarakat. Ketika tiba-tiba muncul, wah ternyata calon ini maju nih. Kita lihatlah latar belakangnya bagaimana. Menarik juga nih. Nah, ini politisi 3 kali jadi anggota dewan, punya suara yang selalu banyak. Bagaimana kalau beliau diberi tanggung jawab untuk menjadi eksekutif? Ini kan menarik tuh, masyarakat memberi penilaian gitu ya. Jadi dengan begitu ketegangan ya, 2 sumbu yang biasanya selalu terjadi, polarisasi berseberangan itu kita kurangi tensinya karena terbagi lagi pada banyak calon yang lain. Nah yang seperti ini Bang Bara tujuannya hanya kita ingin melihat bahwa Kutai Timur nanti kalaupun hanya 2 yang terpilih tapi sudah banyak masyarakat mendapat rekomendasi calon-calon yang baik gitu ya. Nah itu juga kita harapkan nanti pemerintahan ke depan bisa berjalan dengan banyak juga meminta pertimbangan orang-orang yang tadinya dianggap oleh masyarakat juga bisa menjadi perwakilan itu gitu ya. Misalnya seperti tim-tim nanti yang bisa membantu pemikiran di Bupati, banyak orang gitu. Jangan hanya kelompok dia, kelompok ini, kelompok itu saja di belakangnya, padahal yang tadi yang menjadi calon ini kan semua potensial nih, luar biasa, termasuk Pak David Rante nanti yang akan diusung oleh Gerindra ini. Jadi saya kira itu Bang Bara, kami terbuka Pak. Ya, Partai Demokrat ini sangat terbuka dan dari awal memang kita minta daftarlah di sini karena ini memang partai yang siap untuk bersama membangun perubahan dan perbaikan gitu. Ya. Lagi? Oke, siap, itu saya. Oke, siap. Ada mau ditanyakan? Padahal kita itu punya barometer, punya itu. Yang penting itu tadi. Jangan kita punya dogma bahwasanya hanya 2 orang pemimpin yang mampu, tapi banyak kok. Orang Putim ini banyak yang punya potensi. Kalau nggak dibukakan ruang, tidak diberikan ruang untuk mendaftar dan memberanikan diri untuk memunculkan diri, maka yang kelihatan hanya 2 saja. Jadi kesempatan yang mudah. Nah ini yang dari teman media belum ada yang daftar Pak ya. Ini, jadi teman-teman media harus ada gitu loh ya. Pengusaha sudah ada, teman media sudah ada. Ya. Oke ya. Mungkin itu saja dan semoga langit biru nanti ada burung Garuda yang terbang dengan nyaman gitu kan. Oke, saya akhiri, bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mengangguk, kerja nyata paling jelas, berjuang tanpa batas. Kemarin waktu sama Kata bro, kita sama Kata tuh saya bilang nggak usah lagi pakai video lah. Iya, merugikan Indonesia betul itu.